Timnas Indonesia telah memiliki pelatih baru pengganti Sintayong, yaitu Patrick Kluivert. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apakah Kluivert akan mampu memenuhi target yang dibebankan oleh PSSI lolos ke Piala Dunia 2026? Pak Erik, tapi saya masih penasaran. Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Wah, saya mana berani, Pak. Loh, kalau rasa pesimisme itu atau semua ngeliat suruh mundur, ya udah saya mundur, bikin aja. Saya izin ya ke FIFA, saya izin ke Pemernas, yang udah saya pamit, nggak apa-apa. Udah. Artinya Erick Thohir nothing tulus ya, Pak? Oke. Pak Erik, 4 pertandingan akan... Orang waktu sama Saudi aja udah mau mundur. Ya. Patrick Kluivert, gue juga shock, jujur. Ini juga bukan pelatih idaman gue, oke? Pertanyaan berikutnya adalah, kalian menghujat Erick Thohir dan PSSI. Dalam hati gue, emang netizen lebih hebat daripada Erick Thohir? Erick Thohir itu mantan pemilik DC United, Inter Milan, pemilik loh, bukan karyawan. Hanif dan Firzi yang pernah kerja di Man City aja hebat untuk kita. Apalagi ini pemilik Inter Milan. Emang iya dia sebodoh itu? Emang iya kalian lebih hebat daripada dia? Sekarang dia punya Oxford. Sampai sekarang dia punya saham di beberapa klub Persis Solo dan lain-lainnya. Emang sosok yang punya pengalaman begitu banyak asal ambil pelatih? Nggak percaya gue. Gue pun ilmunya masih jauh di bawah dia, apalagi kalian. Daripada kita menghujat, mending kita bertanya, ada apa di belakang ini? Oke? Jujur ya, gue kemarin ngumpul sama teman-teman gue, berjam-jam gue mikirkan. Setelah gue baca Fabrizio Romano, kenapa dia ya? Ya kan itu yang paling penting. Jadi saya harapkan teman-teman netizen yang juga merupakan supporter dari Timnas Indonesia bisa memahami bahwa sekarang ini adalah keadaan yang perlu kita terima. Dan sekarang adalah situasi dan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, tapi perlu kita semua bersatu untuk mendukung pelatih baru yang datang. Mau suka gak suka? Ya kan, mau suka gak suka, karena fokus kita agar Timnas kita menang. Bagus kalau Timnas kita bisa nanti dapat 1 poin di Australia, menang lawan Bahrain, kan kita semua happy. Ya kan, daripada sekarang kita teror sana, teror sini, kita buat narasi-narasi yang negatif tentang pelatih baru ini yang rencananya akan datang nanti tanggal 11 dan akan diperkenalkan tanggal 12. Wah, gimana bos caranya dia akan bekerja? Karena saya masih ingat awal juga pada saat Sintayong mengambil alih Timnas Indonesia dalam kondisi terpuruk. Ya kan? Saya pun ragu. Apa bisa pelatih ini mengubah situasi dan kondisi yang sekarang terjadi di Indonesia dengan Timnas Indonesia pada saat itu dibantai sana sini, ya kan? Di kualifikasi Piala Dunia. Saya pada saat itu ragu juga, cuma Sintayong membangun dari nol atau dari minus lah, boleh dikatakan, karena kan dia juga mengorbitkan banyak pemain muda, dia coba untuk membuat kerangka tim. Nah, pelatih baru ini datang pada saat fondasinya sudah ada. Jadi ini ibaratnya membuat gedung, fondasinya sudah ada, tinggal diatur aja nih aksesorisnya, diatur aja nih interiornya. Ya, ini adalah waktu yang cukup mengkhawatirkan bagi timnas kita, bagi saya khususnya sebagai supporter. Tapi ya kita harus menunggu sekarang dan berharap yang terbaik. Jadi janganlah kalian berharap yang terburuk. Saya banyak sekali dapat DM, akan hancur, akan apa, akan ke masa kegelapan lah. Kok malahan berpikir negatif kalian? Kalau almarhum ibu saya selalu mengatakan, kamu tuh dalam situasi dan kondisi apapun, sesusah apapun, sesulit apapun, ya sekecewa apapun kamu harus berpikir positif agar hal-hal positif nanti yang terjadi di kehidupan kamu. Nah, maka itu saya selalu positive thinking dan saya selalu open minded. Ya udah, ini adalah kondisi yang perlu saya terima dan saya harapkan pelatih baru ini bisa membuat sebuah perubahan yang baik agar jalur Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia ini terjaga dan betul nanti mimpi kita semua agar Timnas Indonesia bermain di Piala Dunia tahun 2026 itu tercapai. Dukungan yang luar biasa ditunjukkan oleh STY ya, dengan jiwa besar. Walaupun mungkin banyak ya penggemar sepak bola Indonesia mungkin merasa kecewa dengan keputusan ini, tapi ya harus diterima. Kita harus cepat move on lah, ya jangan terlalu berlama-lama. Dan kita ini adalah orang Indonesia yang harus mendukung, mengawal tim nasional. Karena berulang kali saya bilang,
siapapun pelatih itu akan datang dan pergi, tetapi kita penggemar, pencinta sepak bola tim nasional itu kan tetap tinggal di hati kita, ya, bersama dengan kita terus, ya, siapapun pelatih itu, ya, termasuk Kluivert yang akan datang, dan memang dia mengemban beban yang luar biasa untuk bisa menusuk. Kalau sampai gagal lawan Australia dan Bahrain, wah itu pasti harus siap menerima kecaman-kecaman. Tapi untuk saat ini menurut saya ya janganlah kita untuk sudah memberikan hujatan, ya, ada ujaran kebencian, ya, orangnya belum bekerja dan dia kan tidak punya salah apa-apa dengan kita semua. Sudah kita mengulik-ngulik soal track record dia, oke lah, dia punya CV yang tidak bagus, tidak mentereng, ya, semua akui, ya. Apalagi kita sudah mengungkit masa-masa lalunya dia, ya, makanya kita sekarang coba, ya, untuk bisa menerima ini, kita melihat, ya, dia belum bekerja, ya, karena yang rugi nantinya kalau sampai apa-apa ya kita sebagai orang Indonesia dengan tim nasional kita. Kalau sampai kita menghujat ya, dia tidak nyaman bekerja, ya, di sini, sehingga mengganggu kinerja dia dan kita, ya, tidak bisa lolos ke Piala Dunia. Karena kan tugas kita sekarang ini, Pak Erik sudah mengatakan kita harus lolos ke Piala Dunia, dan STY sudah membuka itu. Makanya ini tinggal tongkatnya di bawah diterusin oleh Kluivert. Jadi kalaupun kita lolos bukan karena kerja keras dari Patrick Kluivert, dia hanya meneruskan, itu adalah legasi yang diberikan, ditinggalkan oleh STY. Objektivitasnya coba dinaikkan lagi gitu loh. Walaupun kalau dari sudut pandang saya udah lihat kapasitasnya mentok waktu Piala Asia. Jadi waktu itu saya udah bilang nggak usah diperpanjang, walaupun PSSI tetap perpanjang kan, tapi ya itu hak PSSI. Karena statuta mengatakan yang kelola sepak bola Indonesia, termasuk timnas adalah PSSI. Oleh siapa? Oleh Exco, kan begitu. Jadi posisi kita sebagai apa? Sebagai pengamat yang mengingatkan, kalau mau diingatkan, kan begitu. Mengkritisi kalau mau dengar, kalau nggak didengar ya sudah, juga nggak apa-apa kan. Kita hanya mau berbagi, share pengetahuan, experience kita tentang bola gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Kan semuanya dibalikin tuh. Ada yang bergerak, Toel mafia bola, Toel apalagi tukang titip pemain gitu. Kan nggak ada satupun yang bisa dibuktiin. Berani datang ke sini. Makanya ada nggak pandit lain, makanya saya nggak mau ngomong pandit sekarang, malu. Mendingan bandit aja, karena apa? Nggak ada satupun. Kan mereka semua cuma bicara tentang STY. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Namun, Kluivert tak mendapat sambutan baik dari pencinta sepak bola Indonesia. Perkenalan ini justru membuat media sosial kian bergemuruh. Kampanye penolakan kain masif, bahkan tagar-tagar Kluivert langsung trending selepas peresmian itu disiarkan PSSI. 1. Cara PSSI perkenalkan Kluivert kena hujat. Cara federasi memperkenalkan Kluivert juga kena hujat. Itu karena PSSI justru merilis cuplikan pertandingan ex-striker Barcelona itu ketika masih aktif menjadi pemain. Sederet komentar pedas pun bermunculan. Fans menyindir Kluivert yang tak memiliki banyak klip di pinggir lapangan, mengingat minim pengalaman sebagai pelatih. Saya pikir pemain baru yang mau dinaturalisasi, gak ada footage yang lebih banyak pas jadi pelatih. Gitu, komentar salah satu pengguna, ngeresmin pelatih kayak ngumumin pelatih baru. Pakai video cuplikan match, kocak, timpal pengguna lainnya. 2. Baru diperkenalkan, tagar Kluivert sudah menggema. Hingga artikel ini dimuat, tagar Kluivert sudah menggema di X ribuan cuitan dengan tagar tersebut menjadi bukti sebagian besar fans menolak dengan sosok yang dipilih Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tersebut. Respons negatif ini sudah bergejolak sejak rumornya dibocorkan pakar transfer Italia. Rekam jejak kurang apik pria 47 tahun itu menjadi faktor utamanya. 3. Statistik kurang meyakinkan, penuh kontroversi. Menilik Transfermarkt, Kluivert memang minim pengalaman dan rata-rata poin pertandingannya begitu rendah. Plus, Kluivert kerap tersandung kontroversi di masa lalu, mulai dari kecelakaan yang merenggut nyawa, pelecehan seksual, hingga tersandung kasus judi. Kluivert bahkan sempat menjadi brand ambasador judi. Persoalan siapa pelatih Timnas Indonesia untuk menggantikan Sintayong menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Patrick Kluivert sebagai mantan pemain legendaris Timnas Belanda ternyata menjadi pilihan dari PSSI untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pro kontra pun bermunculan terkait penunjukan Patrick Kluivert untuk menggantikan Sintayong.
Ada yang membanding-bandingkan prestasi Patrick Kluivert dengan Shin Tae-yong. Bahkan tak sedikit juga yang membahas masa lalu Patrick Kluivert. Coach Justin melalui salah satu video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya membahas lebih lanjut tentang sosok Patrick Kluivert. Selama ini Coach Justin memang selalu menyatakan bahwa pelatih timnas Indonesia sebaiknya berasal dari Belanda. Ada banyak keuntungan yang bisa didapat jika pelatih asal Belanda menjadi pelatih timnas Indonesia. Di antaranya adalah kesamaan budaya antara pelatih dengan pemain naturalisasi, serta karakter pelatih asal Belanda yang bisa cepat beradaptasi di lingkungan baru. Namun secara terang-terangan Coach Justin mengungkapkan bahwa ia tak menyangka PSSI akhirnya memilih Patrick Kluivert. Dalam pandangan Coach Justin, Patrick Kluivert bukanlah pelatih idamannya untuk melatih timnas Indonesia. Walau begitu, Coach Justin tetap memberikan dukungannya dan mengajak masyarakat untuk memberi kesempatan pada Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia. Coach Justin yakin ada sesuatu yang istimewa di dalam diri Patrick Kluivert sehingga akhirnya PSSI memilihnya. Mungkin dia lebih cocok, pasti banyak yang dibahas, kata Coach Justin soal Patrick Kluivert pelatih baru timnas Indonesia, seperti dilansir tefonenews.com. Salah satu dugaan Coach Justin adalah Patrick Kluivert mampu memenuhi ekspektasi PSSI ketika dalam tahap wawancara. Coach Justin menduga Patrick Kluivert sempat ditanya soal gaya permainan yang akan ia terapkan untuk timnas Indonesia. "Lu mainnya kayak apa?" ujar Coach Justin. Dari pertanyaan inilah yang sangat menentukan mengapa akhirnya PSSI menyetujui nama Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Bahkan Coach Justin menyebutkan bahwa Patrick Kluivert pasti ditolak oleh PSSI jika gaya permainannya adalah bertahan. "Kalau feeling gua ya, kalau seandainya dalam interview Patrick Kluivert bilang gua mau 3-4, gua mau bertahan," kata Coach Justin. "Enggak bakal diambil, percaya gua," lanjutnya. Menurut Coach Justin, PSSI tak akan mau menerima pelatih dengan gaya permainan bertahan karena tak sesuai dengan karakter pemain timnas Indonesia saat ini yang lebih cocok menyerang. Karena tidak sesuai dengan karakter pemain adalah menyerang, ujar Coach Justin. Selama ini Shin Tae-yong memang kerap menggunakan gaya permainan bertahan dengan mengandalkan pertahanan yang kuat kemudian mengincar serangan balik. Menurut Coach Justin, Patrick Kluivert bisa memenuhi keinginan PSSI karena punya visi menyerang yang cocok dengan karakter pemain timnas Indonesia.